Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Al-hadis wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur. Anak-anak kita jadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua istiqomah menjalankan perintah Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa ustadina wa masyayikhina syaikhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis nomor 1063. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya ila syatri al-laili summa aqbala alaina biwazhihi ba'da ma shalla faqala salla an-nas wa raqadu wa lam tazalu fi salatin mundum tardartumuha rawahu Bukhari. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW pada suatu malam ya. Jadi kalau malam ini sholatnya adalah sholat maghrib atau sholat isya. Pada suatu malam pernah mengakhirkan waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Nabi itu gak datang. Sahabat nunggu. Kenapa Nabi gak ditinggal? Karena rumah Nabi di sebelah tempat imam. Ya, ada momen yang mengimami adalah selain Nabi, tapi jarang sekali. Jadi sahabat itu nunggu Rasulullah datang untuk imam itu sampai pertengahan malam. Dalam riwayat yang lain itu sampai menjelang akhir malam. Jadi udah mau subuh. Ya, kalau kita mau setengah 4, ya kalau setengah 4 atau jam 4. Tapi nunggunya sambil itikaf, nunggunya sambil itikaf, sambil tidur di masjid. Nah, zaman dulu kan gak ada istilah dilarang tidur di masjid ya. Kalau sekarang masjid-masjid bagus itu udah dikunci, udah digembok. Pokoknya sekarang susah, tidur di masjid susah. Yang mudah itu tidur di masjid kampung, masjid-masjid yang welcome ya, gak ada larangan, gak ada pintunya malahan. Ya, ada beberapa masjid di daerah kampung itu masjidnya belum gitu. Pokoknya yang jelas apa? Masjid gak ada pintunya. Nah itu mau kunci gimana? Gak bisa dikunci. Ya, ini sampai pertengahan malam. Maka di sini ada kalimat summa. Summa itu artinya Nabi datangnya lama, Pak. Ya, sampai pertengahan malam. Kemudian setelah beliau selesai mengerjakan sholat isya, ya habis selesai sholat isya,
Beliau menghadap dengan wajah beliau kepada kami. Bahasa kita habis selesai sholat salam, Nabi langsung balik menghadap para jamaah. Maka posisi Nabi ketika selesai sholat itu ada 3. Pertama, Nabi tetap menghadap ke arah kiblat. Ini yang biasa dipakai imam-imam. Imamnya tetap di arah kiblat, mau makmumnya kabur ya biarin kan. Ya. Ada momen Nabi itu menghadapkan yang sebelah apa? Biasanya gini ya, biasanya gini, yang sebelah kiri itu menghadap kiblat, yang sebelah kanan itu menghadap ke arah jamaah. Jadi sebelah kiri biar dapat barokahnya kiblat, sebelah kanan biar dapat barokahnya jamaah sholat. Dan ada juga momen Nabi menghadap seperti saya ini. Jadi habis sholat langsung menghadap jamaah. Bapak lebih nyaman yang mana? Kalau ngimamin Pak, kita nggak usah nanya makmum lah, makmum itu kan nggak usah ditanya. Arah yang seperti biasa ya, itu nyamannya masing-masing. Ada yang nyaman kayak gini. Dan tiga-tiganya itu nggak wajib. Jadi yang mau menghadap ke depan terus ya monggo. Yang seperti saya biasa ngimamin ya silakan. Seperti ini ya silakan. Tidak apa-apa. Karena itu sudah tidak ada hubungan dengan sholat. Karena sholatnya sudah selesai. Sholatnya sudah selesai, dia bubar Pak. Habis ngimamin langsung ambil kopi ke dapur boleh nggak Pak? Boleh kan? Boleh. Habis ngimamin langsung keluar terus duduk di belakang boleh? Boleh. Semua itu boleh Pak. Ya makanya itu bukan satu hal apa? Keharusan. Jadi jangan sampai hanya karena imamnya nggak seperti di hadis langsung dikritik dan lain sebagainya. Ya. Nah ini setelah Nabi selesai sholat, Nabi menghadap kepada kami. Lalu beliau bersabda, orang-orang dihitung sholat, sedangkan mereka dalam kondisi tidur. Sholat nasur. Jadi nungguin sholat sampai ngantuk-ngantuk sampai tidur Pak, itu dihitung sholat. Kenapa? Lah memang nunggu sholat betul, nunggu Nabi datang. Nunggu Nabi datang sampai akhir malam, dan sepertiga akhir malam itu. Dan mereka akan senantiasa dianggap sholat semenjak mereka menunggu sholat. Makanya yang komatnya lama itu subuh sama isya, sama duhur tambah duhur. Tapi duhur gak berlaku. Kalau yang Nabi yang jarak antara iqomah dengan apa? Sholat agak lama itu duhur. Pertama duhur. Kenapa? Karena zaman sahabat itu kebiasaan tidur qailulah. Jadi zaman sahabat, zaman Nabi itu ada namanya qailulah. Qailulah itu tidur sebelum duhur. Itu kebiasaan orang Arab. Kalau di tempat kita malah tidurnya habis duhur ya. Soalnya kalau tidur sebelum duhur kebablasan Ustaz ya. Ini tidurnya habis duhur. Yang berikutnya di komat agak panjang itu kalau sholat isya. Sholat isya. Isya itu sebenarnya apa ya? Ada di sini ada. Sunahnya itu nggak awal waktu kalau isya sebenarnya. Cuma karena kita ini pengen cepat, biar cepat sholat, biar cepat istirahat. Ayo Ustaz, cepat sholat isya awal waktu. Mau ngapain? Mau nonton bola. Tarawih juga pengennya cepat. Ayo tarawih cepat, jam 7:30 kelar. Mau ngapain? Padahal kalau udah di rumah ya nggak ngapa-ngapain Pak. Mau nonton TV, jalan-jalan ke bazar, ke Pertamina. Saya itu kalau ke Pertamina Pak, jam 11 itu masih ramai jam 11. Yang jualan masih ada, yang beli masih banyak. Tapi kalau jam 11 Bapak tengok masjid, mana yang masih lampunya nyala? Yuk cari Pak, jam 11 malam masjid-masjid yang lampunya masih nyala.
Sini masih nyala nggak? Masjid At-Taqwa nyala nggak jam 11? Gelap Pak. Masjid At-Taqwa udah gelap. Masjidnya udah gelap, yang jajan masih terang. Ini sebenarnya agak malu kita. Beneran, di mall itu paling akhir itu jam 10 ya, tidak pernah ya jam 10. Musola jam 10 gimana? Masih terang Pak. Itu masalahnya ini, ya. Jadi zaman sekarang ini masya Allah, ya, zaman sekarang ini banyak masjid-masjid yang kalah dengan pasar, masjid yang kalah sama Indomaret, Alfamart, ya. Pokoknya kalau udah malam masjidnya apa? Mati lampu. Kita baca lagi. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan menunggu sholat. Jadi nunggu sholat itu bagus. Tadi ya kan ada 3 ya. Kalau bisa komatnya agak lama itu apa? Zuhur, Isya sama subuh. Isya kenapa agak lama? Memang disunahkan gak terlalu awal waktu, agak dimundurin. Biar yang makannya biar makan dulu. Ya, yang habis mandi dari pulang kantor biar udah makan dulu. Ya. Ada nggak yang pulang kerja biasanya pulang sampai rumah jam berapa? Jam 8. Ada yang nyampe rumah jam 9. Nah itu Pak. Makanya di pesantren kami, ini khusus pondok Pak, khusus pondok. Khusus pondok itu isanya jam 9. Jadi aktivitas ngajinya full, pada maghrib full. Yang kanan kiri pesantren ada biarin, ini pondok khusus. Ya. Dan sesungguhnya orang yang menunggu sholat berjamaah akan dianggap sholat. Jadi sama nih, kita lagi nunggu sholat sambil ngaji, ya. Walaupun sholat berjamaah dikerjakan di akhir waktu. Jadi kalau Bapak pengen sholat isanya agak ditunda, agak di akhir-akhirin boleh, dengan catatan sholat berjamaah. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwa khusus untuk sholat isya sebenarnya paling afdal di akhir waktu, dengan catatan dikerjakan di masjid secara berjamaah. Ini catatan. Kalau memang masjidnya itu maunya awal waktu ya silakan. Ya awal waktu itu bagus. Kita kan lagi bahas afdal. Afdal dan bagus ini beda. Afdal itu artinya punya keistimewaan, punya kelebihan khusus. Contoh, Bapak sholat Jumat pakai baju batik boleh nggak? Boleh. Pakai baju koko boleh. Tapi lebih afdal pakai baju warna putih guys. Nah, itu kan ada istilah keafdalian. Ya, ada istilah afdal, paling utama. Ya, imamnya nggak hafiz Quran boleh apa enggak? Boleh. Imamnya bukan ustadz boleh apa tidak? Boleh, tapi kan ada istilah afdal. Lebih afdal lagi kalau imamnya ya hafiz Quran, ya alim, seorang ustadz yang paham tentang rukun-rukun sholat. Nah itu istilah afdal saja. Jadi bukan berarti yang awal waktu itu gak bagus, ya bagus lah. Karena sholat di awal waktu bagus. Tapi kalau mau nyari afdalnya, sebenarnya di akhir waktu, ya. Dan bahkan Nabi menyampaikan dalam hadis ini, hadisnya Pak, jika aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat isya di akhir waktu. Maksudnya menjelang mau subuh, biar habis sholat isya langsung bisa sholat subuh. Ya, hal ini karena akhir isya adalah waktu mustajab dalam berdoa, yaitu waktu Bapak sholat tahajud. Ramadan mungkin bisa ya Ramadan bisa insya Allah ya. Sekalian sahur kan, sahur langsung subuhan. Ramadan bisa Pak, karena di tempat-tempat lain Ramadan itu malah bikin mulai loh. Mulai sampai waktu sahur sampai digabung dengan subuh. Tapi kalau di Ramadan itu berat sekali. Ya, silakan. Kalau kita sholat isya di akhir waktu tapi sholatnya sendiri,
Ya nggak betul. Nggak betul. Kenapa? Karena ninggalin jamaah. Kalau tanya boleh dan tidaknya, boleh lah. Karena sholat jamaah itu kan hukumnya sunnah muakkad. Ya, ada yang bilang fardu kifayah. Ya. Jadi yang kalau ingin dapat afdolnya jamaahnya di mana? Ya di masjid. Makanya Nabi karena takut memberatkan, Nabi ya sholat isya-nya pada umumnya. Ini hanya momen-momen khusus lah. Nabi pernah benar-benar sholat isya ngimamin sahabat itu menjelang sepertiga malam. Jadi udah mau habis ya, tapi masih ada waktu untuk sholat isya. Alasannya satu Pak, karena memang waktu mustajab itu waktu sahur. Bahkan Pak Kiai saya, Pak Kiai Murisul Al-Maghfurlah, beliau sering menyampaikan, orang yang di waktu sahur melek walaupun nggak ibadah, itu otaknya lebih cerdas dibandingkan yang di saat itu tidur. Makanya dalam kitab yang saya baca, dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disampaikan, andaikan kamu enggan untuk sholat tahajud, tetap bangun walaupun cuma dikir saja. Dikir saja Pak. Jadi bukan paling berat ya, udah suruh bangun ke toilet gini-gini, udah duduk ya, terus dikir astagfirullah, alhamdulillah, jam 3:30, jam 4 doa sama Allah, habis itu udah tidur lagi ya. Kalau males-malesan banget lah, kita ngambil istijabah doanya. Tetap yang tahajud lebih gede pahalanya, karena tetap amalan sholat tidak bisa disalahkan hanya dengan istilah dikir saja. Tapi kalau Bapak mengalami momen yang begitu berat, namanya orang ya, ada yang kadang badan lagi enak ya tahajud enak, kalau badan lagi super capek ya pengennya apa? Tidur. Dan tidur untuk biar tetap sehat ketika kerja itu juga bukan maksiat Pak, justru itu ibadah. Yang tahajud itu ibadah, yang tidur biar besok bisa nyari nafkah untuk keluarganya juga ibadah. Makanya yang tahajud ya jangan menghina yang tidur. Ini kadang yang tahajud agak tinggi sekali orang, tidur semua kayak bangke ya. Ya orang yang tidur kan bisa mengantor kan, yang tidur kan juga mau apa? Mau kerja. Sehingga ulama mengatakan kalau kita tidur niatnya untuk sehat ketika pagi biar bisa cari nafkah yang halal untuk keluarga, tidur pun dihitung ibadah. Ya Bapak bisa tahajud ya alhamdulillah. Ya, kalau Bapak bisa bangun lihat tetangga lampunya masih mati ya jangan sudon ya. Mungkin tetangga tetap tahajud tapi nggak hidupin lampu ya. Pokoknya happy saja hidup ya. Sering disampaikan oleh para kiai, amal sunnah itu pribadi. Amal sunnah itu apa? Jangan dipaksa. Ya, nggak boleh memaksakan sesuatu yang sunnah. Disebut sunnah karena Nabi tidak ingin memberatkan. Ini malah diwajibkan. Pokoknya diwajibkan tahajud tidak boleh. Orang sunnah kok diwajibkan. Ya, jadi yang sunnah tetap dihukumi sunnah, yang wajib tetap dihukumi wajib. Untuk hadis pertama ada pertanyaan dari jamaah. Jadi yang tinggal di sini benar-benar nunggu ya, nunggu waktu komat. Ada beberapa jamaah yang senangnya itu komatnya cepat. Nah, tukang bakso itu pengen apa? Komatnya benar ya Pak. Tukang dagang itu kalau sholat nyari masjid lama itu paling males deh. Saya males di sana Ustaz, komatnya lama ini. Nanti pelanggan saya kabur nih. Jadi nyari masjid yang cepat ada, cepat komat, ya nggak apa-apa. Dia kan kerja, ya. Ada yang senang nyari komatnya lama. Pokoknya masjid ini favorit saya Ustaz. Kenapa? Saya cuma di masjid ini nggak masbuk. Ya. Kalau di masjid lain saya pasti telat. Tapi kalau masjid ini karena komatnya lama saya senang. Ada yang seperti itu. Itu semuanya ya tergantung kebutuhan masing-masing. Cuma kembali kepada pembahasan awal, setiap kita duduk datang ke masjid untuk menunggu sholat, duduknya kita dihitung sholat walaupun gak sholat sunnah. Makanya kalau ada yang gak mau qobliyah biarin, yang gak qobliyah pun juga dihitung sholat. Cuma kalau dia tambah qobliyah tambah banyak fadilah sholatnya, gitu loh Pak ya. Jadi Mas kok gak qobliyah Mas, qobliyah sunnah loh.
Ya udah, saya juga nunggu sholat. Ya nunggu sholat pun juga dihitung dapat pahala sholat sunnah, dapat pahala. Ya pembelian berarti dapat pahala sholat sunnah plus dapat pahala nunggu sholat. Gimana? Kalau misalnya kita kadang-kadang nih muazin nggak sabar nih, udah iqomahnya habis, ada yang sholat, kurang 1 rakaat doang, kurang 1, terus dia langsung dia kan ketinggalan. Boleh apa kan? Maksudnya ya itu dia, boleh nggak kira-kira kayak begitu? Ketika qomat makruh untuk bikin sholat apapun kecuali sholat bersama imam. Pertanyaannya, ketika kita ini sedang sholat baru dapat 1 rakaat, kemudian yang qomat itu dibatalin apa dilanjutin? Lanjutin aja sampai selesai. Selesain aja dulu. Nanti kalau telat ya udah. Cuma kalau Bapak sudah tahu tinggal 30 detik kok takbir, makruh itu. Makruh itu. Kita sudah tahu bahwa 30 detik lagi qomat, kok Bapak nekat takbir supaya yang qomat gak jadi muatin, itu malah makruh. Karena membuat yang lain tidak ridho. Ya orang udah tahu 30 detik pakai takbir, pernah ada kalau ketemu kayak gitu? Pernah kayak gitu? Yang kesel itu loh. Banyak kan? Itu kan membuat yang lain jadi gak ikhlas toh. Ya makanya dihukumi makruh. Makanya kalau sudah ketahuan berapa menitnya, ya udah nggak usah sholat sunnah. Oh Bapak nunggu qomat juga dihitung sholat kok. Ya, dan perlu kita pahami tetap sholat berjamaah bersama imam pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah rawatib. Paham Pak ya? Tinggal 1 menit lagi, udah duduk saja, udah. Ya, udah tinggal 1 menit takbir lama lagi. Wah imamnya udah ya, wah asik gitu ya model seperti itu. Tapi memang ada yang seperti itu. Yang mau qomat sungkan ya, tapi imam sudah gitu ya. Tapi sebenarnya yang berhak untuk nyuruh qomat itu imam. Ya, yang berhak nyuruh qomat siapa? Imam. Ya, kalau imamnya sudah suruh qomat aja. Itu yang sholat biarin Pak. Sholat aja kan, jamaah kita kan banyak kan. Jangan sampai nyenengin 1 orang yang lain jadi gedek gitu loh. Itu yang bikin disebut tidak ridho itu loh. Nyenengin 1 orang yang lainnya jadi dungkel lah gitu lah. Udah qomat aja. Saya kalau ketemu yang kayak gitu tak suruh qomat aja. Ya. Lagi boleh tak? Silakan. Ini kalau misalnya kita berjalan ke masjid ini kan bolak-balik ya tapi Rasulullah nih kan dekat kan dia, tapi menyuruh sahabatnya itu untuk kalau bisa jauh gitu kan? Iya. Pertanyaannya itu bagaimana tuh ini? Jadi semua yang disampaikan Nabi adalah kebaikan. Ya, Nabi kan rumahnya kan dekat, bahkan sebelah tempat imam. Kenapa Nabi nggak pindah saja yang jauh? Bubar. Nabi kalau pindah jauh nanti malah bubar. Ada istilah nadirul waqaf, di mana dia memang ditugaskan untuk menjaga masjid. Dan perlu kita pahami, Masjid Nabawi itu yang beli tanahnya Rasulullah. Jadi Nabi yang beli tanahnya, dan memang Nabi sengaja pengen punya rumah di sebelah tempat imam untuk mengontrol kehadiran siapa? Tamu-tamu Allah. Gitu loh Pak. Dan kalau sekarang Nabi rumahnya pindah, terus sahabat jauh semua, siapa yang mau ke masjid? Repot nanti, tetap harus ada yang mukimin tuh. Ya. Nah, kenapa Nabi menyampaikan yang jauh lebih besar pahalanya? Supaya yang jauh itu tidak hanya teringat letihnya. Orang Pak, kalau nggak diingetin gaji, kuli bangunan mogok Pak. Kuli bangunan mogok betul itu. Angkutin semen, ngadu pasir, ngangkut bata. Tapi kalau diingetin gaji, ngadu semen ini sehari 500.000 kan jadi keinget. Sama, kenapa Nabi selalu menyampaikan pahala untuk yang jauh dari masjid? Biar yang nggak diingat, biar tidak jauhnya saja. Oh, 1 langkah 1 kebaikan, 1 langkah dihapus dosa. Jadi seperti itu terus, itu motivasi. Yang jauh biar nggak lemes gitu loh Pak. Ya,
Kalau orang dikasih tahu gaji kan yang berat terasa ringan karena ingat apa? Gajinya, ya. Berikutnya bab fadilah sholat berjamaah. Hadis nomor 1064. Ini hadisnya masyhur ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu sesungguhnya baginda Rasul bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri dengan selisih 27 derajat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah salatul rajul fi jama'atin tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqi khamsan wa ishrina dhifan wa dalika annahu idza tawadda'a fa ahsana wudu'a summa kharaja al-masjid la yukhriju ila salat lam yaqtu khatwatan ila rufi'at lahu bi darajat wa khattat anhu biha khati'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan salatnya dia di dalam rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Dan hal itu terjadi dikarenakan ketika dia berwudu dan memperbagus wudunya, lalu dia keluar menuju masjid di mana tidak ada yang membuat dia keluar kecuali karena untuk sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan akan diangkat untuknya 1 derajat dan akan dihapus darinya dengan sebab langkah itu 1 kesalahan. Tak sempurnakan hadisnya. Fa'idha shalla lam tanzilil malaikah tusalli alaihi madama fi summu salahu malam yuhdis taqulu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin maftadara salat muttafaqun alaih. Dan ketika dia selesai mengerjakan sholat, maka para malaikat akan terus-menerus memohonkan ampunan untuknya selama dia masih berada di tempat sholatnya dan selama dia tidak berhadas. Para malaikat akan berdoa, ya Allah, berikanlah sholawat atau ampunan kepadanya dan rahmatilah dia, dan dia akan terus-menerus di dalam sholat atau mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat. Muttafaqun alaih. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari. Jadi 2 hadis ini akan kita bahas. Pertama, dalam menjelaskan tentang fadilah 27 derajat, Imam Tirmidzi berkata, dalam umumnya riwayat adalah 25 derajat. Jadi kalau Bapak yang kita kenal, jamaah itu kan pahalanya 27 kan? Padahal kalau redaksi hadis, paling banyak hadis itu menyebutkan 25. 27 itu malah jarang sekali. Ya, rata-rata umumnya hadis itu nyebutin berapa? 25. Kecuali riwayat dari Ibnu Umar karena beliau menyampaikan 27 derajat. Jadi dari semua riwayat hanya Ibnu Umar saja yang menyampaikan bahwa sholat berjamaah itu 27. Kebanyakan riwayatnya malah 25. Terus berarti yang 27 salah Ustaz? Enggak. Kita akan menyampaikan namanya di dalam ilmu usul hadis itu namanya penjamaan hadis. Hadis itu nggak mungkin berlawanan, Pak. Karena yang menyampaikan adalah 1 orang, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nggak mungkin Nabi menyampaikan hadis menentang Nabi. Nabi nyampein sesuatu untuk melawan Nabi, ya nggak mungkin. Makanya hal yang paling dibenci adalah ketika engkau menentang Nabi dengan hadis Nabi. Itu lucu. Ya. Jadi Bapak pakai hadis ini menentang Nabi pakai hadis. Contoh gini. Ada hadis orang miskin dilarang minta. Orang miskin itu harus punya sifat ifah, menjaga martabat muruahnya. Itu hadis untuk orang miskin. Paham ya? Dilarang minta-minta. Kalau hadis ini dipakai sama orang kaya, biar orang miskin nggak minta sama dia. Kemudian orang miskin pakai hadis jangan pelit, maka akan ada pertarungan antara hadis dilarang minta-minta sama hadis jangan pelit. Padahal yang nyampein sama, yang nyampein Rasulullah. Maka perlu kita pahami, Pak, yang namanya hadis itu ada istilah khitab. Khitab ini hadis buat siapa? Ya, fungsinya buat apa? Jangan dipukul rata.
hadis untuk orang miskin dipakai untuk orang kaya. Yang makin orang kaya nggak pas. Hadis untuk orang kaya dipakai untuk orang miskin nggak pas juga. Maka perlu adanya penggabungan hadis atau pemahaman dia hadis ini nggak salah fungsi gitu. Ya, ini penting sekali ini. Makanya ada istilah kita belajar sanad hadis, asbabul wurud, ya, biar kita tidak membenturkan hadis Nabi dengan hadis Nabi. Bahasanya Nabi diserang dengan hadis Nabi, kan lucu, ya. Maka ini ada 25, ada 27 yang menyampaikan sama-sama Rasulullah. Bagaimana biar hadis ini tetap selaras? Maka ada istilah dalam usul hadis namanya penjamaan hadis, menggabungkan dua hadis yang teksnya berbeda agar bisa dipahami sehingga maknanya jadi sama. Itu loh Pak, kita baca. Dan bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini, riwayat 27 dan 25, yaitu ketika ada hadis yang menyebutkan jumlah yang sedikit 25 derajat, hal ini tidak bisa menghapus penyebutan jumlah yang banyak yaitu 27 derajat. Jadi kalau ada riwayat dari Ibnu Umar 27, kemudian riwayat yang lain 25, yang 25 nggak bisa ngapus 27, apa ya? Tidak bisa menghapus penyebutan jumlah yang banyak. 25 nggak bisa ngapus 27, ya. Dan anugerah yang Allah berikan itu luas. Jadi kalau ada hadis riwayat 25, terus ada hadis riwayat 27, anggap saja dua-duanya benar, ya. Ibnu Umar mendengar yang 27, sahabat yang lain mendengarkan yang 25. Oh, berarti bisa dapat 27 juga bisa dapat 25. Dan menurut pendapat yang lain disampaikan bahwa derajat 27 dikhususkan untuk sholat jahar, yaitu subuh, maghrib, dan isya. Dan kita nggak membenturkan hadis. Jadi yang 27 itu untuk sholat jahar, subuh, maghrib, isya. Jahar itu apa? Bacaannya keras. Subuh keras, duhur apa? Maghrib keras, isya keras. Dan 25 untuk sholat sir, duhur dan asar. Kenapa kalau maghrib, isya, subuh itu 27, kalau duhur asar kok 25? Alasannya karena sholat jahar ada tambahan pahala mendengarkan bacaan imam dan membaca amin ketika imam membaca amin. Jadi kan duhur nggak ada Pak. Duhur kan Bapak nggak dengerin suara imam. Saya dengar Ustaz saya di belakang son, ya. Itu beda lagi. Itu bukan kasus itu. Maksudnya kalau kita maghrib kan dengar betul imamnya baca Fatihah, kita dengar wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau duhur kan enggak Pak. Duhur ya diam. Maksudnya sir itu ya nggak kedengeran. Imamnya baca sir, makmum nggak kedengeran. Terus untuk sholat jahar itu ada namanya membaca amin. Nah, duhur kan nggak ada amin. Makanya walaupun kedengeran suara imam di son ketika duhur, makmum nggak boleh bilang amin, nggak boleh. Nanti dilirikin sama orang itu, wah amin amin apa? Saya kedengeran kok. Ya ada imam duhur yang ininya karena terlalu dekat sehingga suaranya pun kedengeran. Itu Bapak nggak perlu bilang amin, ngapain? Ya ngapain? Nomor sunahnya apa? Sir kok. Sunahnya sir kok malah amin ini gimana? Ya, ya itu karena ada dua itu, makanya maghrib isya subuh 27, duhur asar berapa? 25. Jadi benar semua, namanya penjabaran hadis itu seperti ini Pak. Jadi nggak boleh kita membenturkan hadis dengan hadis, serang-serangan dalil. Ini dalilnya, ini dalilnya gitu Pak. Ya. Carilah persamaan, jangan mencari perbedaan. Soalnya beda semua Pak, asli beda semua. Ya, walaupun warung ini hanya jual pecel lele, saya yakin yang pesan beda. Mas, lelenya jangan kering-kering, ya. Lelenya gorengnya jangan kering-kering. Yang satu, Mas kering ya,
sampai kriuk ya. Padahal sama-sama jual lele. Yang satu pengen sambelnya pedas, yang satu jangan pedas-pedas. Udah lah. Kalau nyari perbedaan kita tuh nggak pernah sama. Dalam warung yang menunya sama saja, pelanggan itu tetap nyari yang beda. Makanya kalau nyari persamaan, sama-sama senang pecel lele, sama-sama senang sholat berjamaah, sama-sama senang baca Quran, sama-sama senang ngaji, kan enak. Ya, kalau nyari perbedaannya beda semua. Ada yang senang ngajinya kenceng, ada yang senang ngajinya pelan, ada yang senang ngajinya cepet, ada yang senang ngajinya santai. Ya udah, nurutin perbedaan itu gak akan ketemu Pak. Sampai hari kiamat kita tidak akan pernah bisa menghilangkan yang namanya perbedaan. Justru perbedaan itu hal yang menarik saya bilang. Ya, dunia itu indah kan karena ada perbedaan. Ada yang hijau, ada yang kuning. Coba kalau semuanya warnanya sama, putih semua, gak asik loh Pak. Ini musola indah itu kan ada karpet yang berwarna hijau, temboknya ini. Coba kalau semuanya hijau, gak seni. Atau semuanya putih, aneh Pak. Penting kita nih, perbedaan itu sangat indah sekali. Ya, jadikan perbedaan sebagai keindahan dan jadikan persamaan sebagai penguat. Ya, ini ada orang yang senangnya nyari perbedaan. Pokoknya nyari musuh lah, jangan nyari musuh. Udah, musuh kita cuma satu saja, setan kan. Ya, sering disampaikan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Jadi musuh itu udah satu Pak. Musuh udah satu, anaknya banyak. Masa Bapak mau nambah lagi? Ya, setan itu sekali beranak 1000 dalam riwayat. Ya, sekali beranak berapa? 1000 dan gak mati. Ya Allah, 1000 gak mati itu berapa jumlahnya sekarang? Sekali beranak 1000 dan gak mati Pak. Sekarang berapa jumlahnya setan? Wah, gak bisa dihitung Pak. Ya, kucing aja yang banyak mati aja banyak. Kucing kan beranak banyak, tapi banyak mati loh itu masih banyak. Jadi setan beranak gak ada yang mati. Itu sudah cukup Pak. Musuh kita ini sudah kebanyakan. Gak perlu nyari musuh yang lain. Keterangan lagi. Dan termasuk keunggulan sholat berjamaah yang tidak dimiliki oleh sholat sendiri. Kenapa sih kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Istimewanya apa? Ya, ini penting kita sampaikan karena hari ini itu banyak sekali. Saya bahkan dengar langsung dari warga, ya, tetangga saya atau teman-teman yang memang gak mau ke masjid. Mereka selalu mengatakan kayak gini, Ustaz, emang bedanya apa sih? Kan yang penting sholat gitu ya. Yang di masjid ya sholat, saya di rumah juga sholat Ustaz. Kan sama-sama sholat, apa bedanya? Ustaz ya sholat duhur, saya juga sholat duhur. Ya mungkin bedanya Ustaz di masjid, saya di rumah. Kan tetap sama-sama saya juga sholat. Kalau Bapak dengar kalimat seperti itu Pak, gak usah didebat Pak, percuma debat orang seperti itu. Karena sering disampaikan oleh para ulama, orang mau 1000 jalan, orang tidak mau 1000 alasan. Jadi dia menyampaikan kalimat itu memang untuk membela diri bahwa dia tidak ingin ke masjid. Jadi Bapak mau pakai dalil apapun ya, gak ke masjid juga. Cuma kita sebagai tambahan wawasan dari ulama, termasuk keunggulan sholat berjamaah yang tidak dimiliki oleh sholat sendiri adalah pertama, perjalanan menuju masjid. Jadi jalannya itu dihitung. Mas, kenapa kok kerjanya sampai Bogor? Saya kalau kerja di Bogor saya dapat apa namanya? Gaji transport ya. Itu lumayan itu. PP saya dikasih dari kantor untuk perjalanan doang itu 250.000 kan lumayan. Lah kalau saya kerjanya di sini kan nggak dapat apa? Gaji apa itu? Transport kan itu. Kan ada orang yang memang digaji betul Pak, perjalanan digaji. Jadi kalau dia ngisi bensin pun minta apa? Stroke gitu loh. Allah juga gitu Pak, tapi lebih keren Allah.
berangkat dapat, pulang juga dapat. Perjalanan menuju masjid ini nggak dimiliki sama orang yang sendiri. Kalau Nabi di dalam masjid, Ustaz, Nabi itu nggak usah nyari pahala. Nabi itu nggak perlu nyari pahala, Pak. Ya Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seandainya kita mencari pahala sebanyak apapun, tidak akan bisa menandingi Rasulullah. Dan jadi Nabi itu kalau bahasa kita ya orang-orang khusus lah, kenal khosois ya. Jadi kalau kita, Nabi kenapa tidak nyari pahala jalan ini, Ustaz? Nabi itu nggak nyari pahala, pahalanya sudah banyak. Nah kita bisa sholat kan gara-gara Nabi. Bapak bisa sholat, masjid banyak dibangun di mana-mana. Bapak bisa baca Quran, itu barokahnya siapa sih? Barokahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi semua yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita kerjakan, itu karena sebab Rasulullah SAW. Jadi yang Nabi itu Masya Allah ya. Jadi tetap Nabi lah yang menjadikan kita taat ya. Berikutnya, berkumpul dengan ahli masjid. Ini nggak didapat ini sama orang sholat di rumah. Di rumah ya berkumpul dengan keluarganya ya. Ini gara-gara saya ke masjid, bapak ke masjid, jadi saling kenal. Oh, saya punya tetangga ya. Ketemunya cuma bisa di masjid. Kita kalau mau ketemu bos Pak, itu gampang apa mudah? Gampang atau mudah sama ya? Gampang apa sulit? Sulit. Kenapa? Kan harus kesapaan dulu, udah bikin janji apa belum. Tapi kalau masjid lain kan, Bapak bisa ketemu yang punya PT itu di masjid, bisa langsung salaman, bisa langsung ngobrol. Coba kalau di luar masjid, Pak Presiden sholat di Istiqlal, sebelahan sama Bapak, salaman bisa nggak? Coba kalau Pak Presidennya udah ke kantor sana, Bapak bisa nggak ketemu sama dia? Susah. Ketemu sama orang-orang hebat itu ya di masjid. Ya kayak di sini kalau yang isi ustadz-ustadz yang kondangan ya, ada dulu Babe Haikal, terus apa lagi? Salim Afila, terus apa lagi? Ya yang isi-isi di sini Buya Rozi. Itu kalau di luar itu Pak, Bapak ketemu susah ya, untuk ketemu mereka ya, itu Bapak bikin janji gini-gini. Alhamdulillah pas kita ada pengajian subuh, ada pengajian pada Isya, bisa ketemu Ustaz. Itu baru hanya jamaah itu. Orang-orang yang nggak bisa kita temui karena sibuknya dia kerja, alhamdulillah bisa ketemu saat sholat subuh. Ya, orang-orang yang nggak bisa kita ketemu saat sibuknya dia, alhamdulillah bisa ketemu pas lagi duhur. Nah itu nggak bisa didapat orang sholat sendiri. Yang berikutnya saling tolong menolong dalam ketaatan. Alhamdulillah gara-gara kita sholat jamaah, imamnya bisa jadi imam. Lah coba kalau nggak ada yang ke masjid, imamnya bisa nggak jadi imam? Nah, mengimamin siapa? Oh nggak ada orang. Ya, gara-gara Bapak sholat berjamaah, ada Pak Imam, ada makmum. Nah kalau yang datang imam doang, ya nggak ada imam. Mengimamin siapa? Orang nggak ada makmumnya. Atau yang datang makmum semua nggak mau jadi imam, sholat sendiri-sendiri, bubar. Jadi masjid ini alhamdulillah dengan jamaah ada jadi imam, jadi makmum. Kalau imamnya lupa bisa ditegur dengan subhanallah, itu sudah sekali Pak. Ya. Berikutnya, dan berkasih sayang dengan sesama jamaah masjid dan tetangga masjid. Nah ini, jadi orang kalau jamaah ini akrabnya melebihi orang-orang yang berteman di luar masjid. Dan selamat dari sifat munafik. Insya Allah kalau jamaah terus, Allah hindarkan dari sifat munafik. Orang munafik zaman Nabi itu sholat duhur, asar, maghrib. Mereka nggak sholat isya sama subuh. Alasannya kata orang munafik, kalau isya dan subuh gelap sehingga kami nggak sholat, nggak kelihatan. Itu orang munafik zaman Nabi. Kalau zaman sekarang duhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat. Saya menyebut munafik agak gimana Pak? Tapi lebih parah orang sekarang ini, ya. Tapi bedanya kalau munafik zaman Nabi kan orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Ya, kalau orang sekarang ya amaliyahnya melebihi orang munafik tapi tetap dia Islam. Dan selamat dari prasangka buruk orang lain. Jika orang tidak sholat berjamaah,
maka orang akan buruk sangka kepadanya dan menganggap dia tidak sholat. Jadi sholat jamaah itu ya menghilangkan suudzon. Nah ini sholat semua nih. Coba kalau bapak nggak jamaah, kira-kira tetangga bapak yakin nggak kalau bapak sholat? Kalau ustadz mungkin yakin ya, oh pak ustadz insya Allah jauh dari masjid pasti sholat. Tapi kalau orang umum pak, menurut kamu tetanggamu sholat ya? Saya nggak pernah melihat dia menginjak masjid. Tak pikir kayaknya dia nggak sholat. Padahal dia sholat di rumah. Akhirnya kan saya jadi suudzon. Coba kalau dia sholatnya di masjid, saya tidak akan suudzon seperti itu. Makanya dengan sholat kita ke masjid juga menghilangkan prasangka buruk. Dan fadilah yang lainnya akan mendapatkan sholawat dari para malaikat. Ini yang kita jadikan judul ya dalam tema ini, mendapatkan sholawat dari para malaikat dan istighfarnya malaikat untuknya. Artinya yang rajin berjamaah Pak, itu ada yang doain khusus setiap hari Pak. Makanya orang-orang yang sholat berjamaah jangan khawatir, yang doain kita langsung malaikat, gak main-main Pak. Malaikat yang maksum bersih dari dosa. Doanya tadi Allahumma sholli alaihi Allahumma hamhu. Dan banyak lagi yang lainnya yang tidak didapatkan jika kita sholat sendiri di rumah kita, pasar dan sejenisnya. Jadi kalau kita agak berat pengen jamaah, ingat jamaah itu keuntungannya besar sekali. Di total sampai berapa tadi? 25 dan 27. Itu kalau bapak sholat di rumah cuma dapat 1. Itu pun kalau dapat ya, itu pun kalau dapat ya, kalau nggak dapat ya wassalam ya. Semoga dengan pengajian ini kita tambah semangat untuk berjamaah ya. Dan semoga anak turun kita jadi anak-anak yang ahli masjid, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.